Tradisi Islam di Nusantara ini muncul sebagai akibat ajaran agama yang dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Ajaran Islam akan merasuk ke dalam sendi-sendi kehidupan masyarakat sampai menjadi tradisi dan tata cara hidup. Sebelum kedatangan Islam, masyarakat Nusantara telah memeluk agama Hindu-Buddha sehingga penduduk Nusantara telah memiliki budaya, tata cara hidup, dan adat yang mengakar kuat. Tumbuhnya Islam menyebabkan adanya akulturasi budaya. Tiap-tiap daerah atau provinsi di Indonesia memiliki tradisi dan budaya yang khas. Tradisi dan budaya pada setiap daerah tersebut perlu diperkenalkan ke dunia luar sebagai kekayaan budaya bangsa. Hal ini juga dimaksudkan sebagai upaya melestarikan dan mengembangkan tradisi dan budaya yang telah ada. Yang pertama, ada tradisi Nusantara sebelum Islam. Jauh sebelum Islam masuk dan berkembang di Nusantara, masyarakat telah memiliki keragaman budaya dan tradisi. Bahkan, sebelum agama Hindu-Buddha masuk ke Indonesia, masyarakat telah memiliki kepercayaan kepada benda-benda alam dan ruh nenek moyang. Kepercayaan kepada benda-benda alam dan ruh nenek moyang ini berpengaruh pada pola kehidupan masyarakat. Banyak upacara ritual dilakukan sebelum melakukan kegiatan tertentu. Misalnya, ritual sebelum melaksanakan hajatan, kelahiran, perkawinan, kematian, dan lain sebagainya. Tradisi ini mereka lakukan untuk turun-temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya. Mereka patuh menjalankan tradisi tersebut karena beranggapan jika terjadi pelanggaran akan mendapat kutukan dari arwah nenek moyang yang akibatnya akan mendatangkan bencana di tengah-tengah masyarakat. Masuknya agama Hindu-Buddha ke Indonesia tidak menyebabkan tradisi-tradisi tersebut musnah, justru makin tumbuh dan berkembang. Hal ini dikarenakan pengaruh agama Hindu-Buddha menyesuaikan dengan tradisi-tradisi di masyarakat. Bentuk penyesuaiannya adalah dengan mengubah cara-cara upacara ritual sehingga sesuai dengan nilai-nilai ajaran Hindu-Buddha. Masuknya kebudayaan Hindu-Buddha dari India ke Nusantara melalui proses penyesuaian dengan kondisi kehidupan di masyarakat. Tentu saja penyesuaian ini tanpa menghilangkan unsur asli budaya di Nusantara. Di antara pengaruh kebudayaan Hindu-Buddha dalam kebudayaan Indonesia misalnya tampak pada seni rupa dan seni ukir. Seni rupa dan seni ukir terlihat pada relief dinding candi. Sebagai contoh, pada relief Candi Borobudur tampak adanya perahu bercadik yang merupakan gambaran pelaut nenek moyang bangsa Indonesia. Terdapat pula relief yang menggambarkan riwayat Sang Buddha, sekaligus ada gambaran lingkungan alam Indonesia. Pengaruh kebudayaan Hindu-Buddha juga tampak pada bidang seni bangunan, misalnya pada bentuk bangunan candi di India. Candi merupakan kuli untuk memuja para dewa dengan bentuk stupa di Indonesia. Candi selain sebagai tempat pemujaan juga berfungsi sebagai makam raja atau untuk tempat penyimpanan abu jenazah raja yang telah meninggal. Candi sebagai tanda penghormatan masyarakat terhadap sang raja. Di atas makam sang raja biasanya didirikan patung raja yang mirip dengan dewa yang dipujanya. Hal ini sebagai perpaduan antara fungsi candi di India dan tradisi pemakaman dan pemujaan roh nenek moyang di Indonesia. Akibatnya, bentuk bangunan candi di Indonesia pada umumnya adalah rukun dan berundak, yaitu bangunan tempat pemuja roh nenek moyang. Contoh ini dapat dilihat dari bangunan Candi Borobudur. Akulturasi merupakan proses pencampuran antara unsur kebudayaan yang satu dengan kebudayaan yang lain, sehingga terbentuk kebudayaan yang baru tanpa menghilangkan nama sekali ciri khas masing-masing kebudayaan lama. Kedatangan ajaran Islam di Nusantara juga mengalami proses akulturasi dengan kebudayaan Nusantara saat itu. Bentuk budaya sebagai hasil dari proses akulturasi tersebut tidak hanya bersifat kebendaan atau material, tetapi juga menyangkut perilaku masyarakat Indonesia. Budaya ini kemudian dikenal dengan istilah budaya Islam. Budaya Islam adalah segala macam bentuk cipta, rasa, dan karsa yang berasal dan berkembang dalam masyarakat serta telah mendapat pengaruh dari Islam.
Budaya dalam pandangan Islam adalah sebuah tata nilai dan tradisi yang berkembang dari ajaran Islam. Tata nilai tersebut merupakan hasil penerjemahan dari pokok-pokok ajaran Al-Quran dan hadis dalam kehidupan nyata. Tradisi Islam adalah kebiasaan atau adat yang istiadat yang dilakukan turun-temurun oleh masyarakat dan di dalamnya mengandung ajaran-ajaran Islam. Islam sesungguhnya membuka diri terhadap budaya-budaya dari luar Islam. Islam mempersilahkan siapapun untuk berpendapat, mengemukakan ide dan gagasan, ataupun menciptakan budaya-budaya tertentu, asalkan sesuai prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama, tidak melanggar ketentuan hukum halal haram. Yang kedua, mendatangkan maslahat atau kebaikan dan tidak menimbulkan mafsadat atau kerusakan. Yang ketiga, sesuai dengan prinsip al-wala atau kecintaan yang hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan apa saja yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan al-bara, berlepas diri dan membenci dari apa saja yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketiga prinsip di atas menjadi pedoman baku bagi umat Islam dalam berinteraksi dengan budaya-budaya lain di luar Islam. Berlandaskan ketiga prinsip tersebut, akan lahir sebuah kebudayaan Islam yang memiliki ciri khusus, yaitu budaya yang berasaskan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dipersilakan untuk berinteraksi maupun mengambil manfaat dari budaya bangsa-bangsa lain, selama ketiga prinsip di atas tidak dilanggar. Kesenian termasuk dalam unsur kebudayaan, sebab perwujudan dari kebudayaan tidak terlepas dari hasil olah pikir dan perilaku manusia lewat bahasa, pergaulan, dan organisasi sosial. Kesenian merupakan salah satu media paling mudah diterima dalam penyebaran Islam. Salah satu buktinya adalah penyebaran Islam dengan menggunakan media wayang, kulit, dan gamelan seperti yang dilakukan Sunan Kalijaga. Berikut ini adalah seni budaya Nusantara yang telah mendapat pengaruh dari ajaran Islam. Yang pertama, ada nama-nama bulan dalam penanggalan Jawa. Masuknya Islam ke Indonesia membawa pengaruh pada sistem penanggalan. Islam menggunakan kalender Hijriah yang berpatokan pada perputaran bulan. Kalian bisa lihat pada tabel di bawah ini tentang penanggalan Jawa dan penanggalan Islam. Yang kedua, ada seni bangunan masjid. Wujud alkulturasi terlihat dalam bangunan masjid kuno, yaitu dilihat dari bentuk bangunan, menara, dan letak masjid. Kebanyakan bentuk bangunan masjid di Indonesia, terutama di Jawa, berbentuk seperti pendopo yang berbentuk bujur sangkar. Selain itu, atap masjid berbentuk tumpang. Atap tersebut tersusun ke atas makin kecil dan tingkat teratas disebut limas. Jumlah tumpang biasanya gasal. Bentuk masjid seperti ini disebut dengan meru. Bentuk tumpang ini merupakan alkulturasi dengan Hindu, di mana pura milik orang Hindu berbentuk tumpang. Bentuk atap ini sangat berbeda dengan masjid-masjid di Timur Tengah. Menara berfungsi sebagai tempat menyerukan azan. Bentuk alkulturasi ini terlihat pada menara Masjid Kudus yang terbuat dari terakota yang tersusun seperti candi. Di Banten, bentuk menara menyerupai mercusuar di Eropa. Selain bentuk masjid dan menara, letak masjid juga memiliki ciri khusus. Kebanyakan masjid di Indonesia terletak di sebelah barat alun-alun istana dan keraton. Selain itu, masjid juga diletakkan dekat dengan makam, terutama makam raja-raja. Yang ketiga, ada seni ukir dan kaligrafi. Seni ukir yang dimaksud adalah seni ukir hias untuk hiasan masjid, bangunan makam di bagian jirat, nisan cungkup, dan tiang cungkup. Seni ukir hiasan ini antara lain berupa dedaunan, motif bunga atau teratai, bukit karang, panorama alam, dan ukiran kaligrafi. Kaligrafi adalah seni menulis indah dengan merangkaikan huruf-huruf Arab atau ayat suci Al-Quran, hadis, asma Allah Subhanahu wa taala, sholawat maupun kata-kata hikmah sesuai dengan bentuk yang diinginkan. Kaligrafi Islam sering disebut dengan istilah khat.
Kaligrafi sebagai motif hiasan dapat dijumpai di masjid-masjid kuno, seperti ukir-ukiran yang terdapat pada Masjid di Jepara dan sekitarnya. Bahkan masjid-masjid sekarang juga banyak dijumpai tulisan kaligrafi, seperti pada bagian dalam dan luar masjid, dinding, mimbar, bahkan di tiang-tiangnya. Yang keempat adalah seni tari. Di beberapa daerah di Indonesia terdapat bentuk-bentuk tarian yang berkaitan dengan bacaan sholawat. Misalnya pada seni rebana diikuti dengan tarian-tarian zipin, bacaan sholawat dengan menggunakan lagu-lagu tertentu. Tari zipin adalah sebuah tarian yang mengiringi musik kasidah dan gembus. Tari zipin diberagakan dengan gerak tubuh yang indah dan lincah. Musik yang mengiringnya berirama padang pasir atau daerah timur tengah. Tari zipin biasa dipentaskan pada upacara atau perayaan tertentu, misalnya khitanan, pernikahan, dan peringatan hari besar Islam lainnya. Di samping tari zipin, ada tari seudati dari Aceh. Tari ini sering disebut tari saman. Seudati berasal dari kata syadati, yang berarti permainan orang-orang besar. Disebut sebagai tari saman karena mula-mula permainan ini dimainkan oleh 8 orang. Saman berasal dari kata dari bahasa Arab yang artinya 8. Dalam seudati, para penari menyanyikan lagu tertentu yang berupa sholawat. Selanjutnya, nomor 5, seni musik. Kebudayaan Islam kita juga mengenal seni musik berupa rebana, hadroh, kasidah, nasyid, dan gembus yang melantunkan lagu-lagu dengan syair Islam. Hadroh adalah salah satu jenis alat musik yang bernapaskan Islam. Lagu-lagu yang dibawakan adalah lagu yang bernuansa Islami, yaitu tentang pujian kepada Allah Subhanahu wa taala dan sanjungan kepada Nabi Muhammad SAW. Pada zaman sekarang, kesenian hadroh biasanya hadir ketika acara pernikahan, akikahan, atau sunatan. Kasidah merupakan suatu jenis suara yang menampilkan nasihat-nasihat keislaman. Lagu dan syairnya banyak mengandung dakwah Islamiyah yang berupa nasihat-nasihat, sholawat kepada Nabi, dan doa-doa. Biasanya kasidah diiringi dengan musik rebana. Sejarah pertama kali penggunaan musik rebana adalah ketika Nabi Muhammad SAW hijrah dari Mekah menuju Madinah. Sesampainya di Madinah, Rasulullah SAW disambut dengan meriah di Madinah dengan lantunan musik rebana. Yang keenam adalah seni pertunjukan. Seni pertunjukan wayang kulit merupakan perpaduan kebudayaan Jawa dan unsur keislaman. Bagi orang Jawa, wayang bukan hanya sebagai tontonan, tetapi juga wewenang atau nasihat-nasihat karena syarat dengan pesan-pesan moral yang menjadi filsafat hidup orang Jawa. Pertunjukan wayang ini diiringi oleh seperangkat alat musik gamelan. Wayang pada mulanya dibuat dari kulit kerbau. Hal ini mulai dari zaman Raden Patah. Dahulunya lukisan seperti bentuk manusia, kemudian para wali mengubah bentuknya. Dari yang semula lukisan wajahnya menghadap lurus, kemudian agak dimiringkan. Sumber cerita dalam mementaskan wayang diilhami dari kitab Ramayana dan Mahabharata. Tentunya para wali mengubah menjadi cerita-cerita keislaman sehingga tidak ada unsur kemusyrikan di dalamnya. Salah satu lakon yang terkenal dalam pewayangan ini adalah Dimas Kalimasada yang dalam Islam ternyatakan dalam jimat menjadi jimat kalimat syahadat. Yang ketujuh adalah seni sastra. Seni sastra yang berkembang pada zaman Islam umumnya berkembang di daerah sekitar Selat Malaka atau daerah Melayu dan di Jawa. Ditinjau dari corak dan isinya, kesusastraan zaman Islam dibagi menjadi beberapa jenis. Meskipun pembagian itu tidak dapat dilakukan secara tegas, sebab sering terjadi suatu naskah dapat dimasukkan ke dalam dua golongan sekaligus. Jenis-jenis karya sastra yang sesuai dengan ajaran Islam diantaranya sebagai berikut. Yang pertama ada babat. Babat adalah dongeng yang sengaja diubah sebagai cerita sejarah. Dalam babat, tokoh, tempat, dan peristiwa hampir semua ada dalam sejarah, tetapi penggambarannya dilakukan secara berlebihan. Babat merupakan campuran antara fakta, sejarah, mitos, dan kepercayaan. Contoh babat adalah babat Tanah Jawi.
Babat Cirebon, Babat Mataram, Babat Surakarta, dan Babat Giyanti, dan Babat Pakepung. Di daerah Melayu, Babat dikenal dengan nama sejarah Sarasilah atau Silsilah atau Tambo, yang juga diberi judul Hikayat. Contohnya Tambo Minangkabau, Hikayat Raja-Raja Pasai, dan Hikayat Sarasilah Perak. Yang kedua ada hikayat. Hikayat adalah cerita atau dongeng yang biasanya dipenuh dengan keajaiban dan keanehan. Tidak jarang hikayat berpangkal pada tokoh-tokoh sejarah atau peristiwa yang benar-benar terjadi. Hikayat yang terkenal adalah Hikayat Raja-Raja Pasai, Hikayat 1001 Malam, Hikayat Bayan Budiman, dan lain-lain. Yang ketiga adalah suluk. Suluk adalah kitab-kitab yang menguraikan soal tasawuf. Kitab suluk sangat menarik karena sifatnya pateisme, yaitu menjelaskan tentang bersatunya manusia dengan Tuhan, atau manugaling kaulu lan Gusti, pujangga-pujangga kerajaan dan para wali yang menghasilkan karya-karya sastra jenis suluk adalah seperti di bawah ini. Yang pertama, Sunan Bonang mengembangkan ilmu suluk dalam bentuk puisi yang dibukukan dalam kitab Bonang. Yang kedua, Hamzah Pansuri menghasilkan karya sastra dalam bentuk puisi yang bernafaskan keislaman, misalnya syair perahu dan syair dagang. Yang ketiga, Syekh Yusuf, seorang ulama Makassar yang diangkat sebagai pujangga di Kerajaan Banten, berhasil menulis beberapa buku tentang tasawuf. Yang kedelapan sekaligus yang terakhir adalah kesenian debus. Kesenian debus difungsikan sebagai alat untuk membangkitkan semangat para pejuang dalam melawan penjajah. Debus merupakan seni bela diri untuk memupuk rasa percaya diri dalam menghadapi musuh. Kesenian ini mempertunjukkan aksi kekebalan tubuh terhadap benda-benda tajam. Filosofi dari kesenian ini adalah kepasrahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menyebabkan mereka memiliki kekuatan untuk menghadapi bahaya. Yang tiga adalah melestarikan tradisi Islam di Nusantara. Tradisi adalah kebiasaan atau adat istiadat yang dilakukan turun-temurun oleh masyarakat. Sebagaimana diketahui bahwa sebelum Islam datang, masyarakat Nusantara sudah mengenal berbagai kepercayaan dan memiliki beragam tradisi lokal. Melalui kehadiran Islam, kepercayaan dan tradisi di Nusantara tersebut membaur dan dipengaruhi oleh nilai-nilai Islam. Karenanya, muncullah tradisi Islam Nusantara sebagai bentuk akulturasi antara ajaran Islam dan tradisi lokal Nusantara. Tradisi Islam di Nusantara digunakan sebagai metode dakwah para ulama zaman itu. Para ulama tidak memusnahkan secara total tradisi yang telah ada di masyarakat. Mereka memasukkan ajaran-ajaran Islam ke dalam tradisi tersebut dengan harapan masyarakat tidak merasa kehilangan adat dan ajaran Islam dapat diterima. Seni budaya, adat, dan tradisi yang bernafaskan Islam tumbuh dan berkembang di Nusantara. Tradisi ini sangat bermanfaat bagi penyebaran Islam di Nusantara. Untuk itulah kita sebagai generasi muda Islam harus mampu merawat, melestarikan, mengembangkan, dan menghargai hasil karya para ulama terdahulu. Banyak tradisi atau budaya Islam berkembang hingga saat ini. Semuanya mencerminkan kekhasan daerah atau tempat masing-masing. Berikut ini adalah beberapa tradisi atau budaya Islam yang dimaksud. Yang pertama adalah halal bihalal. Halal bihalal dilakukan pada bulan Syawal, berupa acara saling bermaaf-maafan setelah umat Islam selesai berpuasa Ramadan sebulan penuh. Dosa-dosanya telah diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun dosa kepada sesama manusia belum akan diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala jika belum mendapat kehalalan atau dimaafkan oleh orang tersebut. Oleh karena itu, tradisi halal bihalal dilakukan dalam rangka saling memaafkan atas dosa dan kesalahan yang tidak pernah dilakukan agar kembali kepada fitrah atau kesucian. Tradisi ini erat kaitannya dengan perayaan Idul Fitri. Tujuan halal bihalal selain saling bermaaf-maafan adalah untuk menjalin tali silaturahmi dan mempererat tali persaudaraan. Sampai saat ini, tradisi ini masih dilakukan di semua lapisan masyarakat, mulai ke keluarga, tingkat RT, sampai
istana kepresidenan. Bahkan acara halal bihalal sudah menjadi tradisi nasional yang bernafaskan Islam. Istilah halal bihalal berasal dari bahasa Arab halala atau halal. Tetapi tradisi halal bihalal itu sendiri adalah tradisi khas bangsa Indonesia, bukan berasal dari Timur Tengah. Bahkan bisa jadi ketika arti kata ini ditanyakan kepada orang Arab, mereka akan kebingungan dan menjawabnya. Halal bihalal sebagai sebuah tradisi khas Islam Indonesia lahir dari proses prasejarah. Tradisi ini digali dari kesadaran batin tokoh-tokoh umat Islam masa lalu untuk membangun hubungan yang harmonis antara silaturahmi antara umat. Dengan acara halal bihalal, pemimpin agama, tokoh masyarakat, dan pemerintah akan berkumpul, saling berinteraksi, dan saling bertukar informasi. Komunikasi ini akan mempererat kekeluargaan dan dapat menyelesaikan berbagai masalah yang ada. Pada acara halal bihalal, semua orang mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Hal ini mengandung maksud bahwa ketika secara lahir telah memaafkan yang ditandai dengan berjabat tangan atau mengucapkan kata maaf, batinnya juga harus dengan tulus memaafkan dan tidak lagi tersisa rasa dendam dan rasa sakit hati. Yang kedua adalah tabot atau taubiki. Tabot atau taubiki adalah upacara tradisional masyarakat Bengkulu dan Padang untuk mengenang kisah kepahlawanan kematian Hasan dan Hussein bin Ali bin Abi Thalib, cucu Nabi Muhammad SAW. Kedua cucu Rasulullah SAW ini gugur dalam peperangan di Karbala, Irak pada tanggal 10 Muharram 61 Hijriah atau 681 Masehi. Perayaan Tabot atau Taubik pertama kali dilaksanakan oleh Syekh Baharudin yang dikenali sebagai Imam Senggolo pada tahun 1685. Syekh Burhanuddin menikah dengan wanita Bengkulu, kemudian keturunannya disebut sebagai keluarga Tabot. Upacara ini dilaksanakan dari tanggal 1 sampai 10 Muharram berdasar kalender Islam setiap tahun. Istilah Tabot berasal dari kata Arab yaitu tabut yang secara harfiah berarti kotak kayu atau peti. Tidak ada catatan tertulis sejak kapan upacara Tabot dimulai dikenal di Bengkulu. Namun diduga kuat tradisi ini dibawa oleh tukang yang membangun benteng Marlborough pada tahun 1718 sampai dengan 1719 di Bengkulu. Para tukang bangunan tersebut didatangkan oleh Inggris dari Madras dan Bengali di bagian selatan India. Yang ketiga adalah kupatan atau bakdo kupat. Di Pulau Jawa bahkan sudah berkembang ke daerah-daerah lain. Terdapat tradisi kupatan. Tradisi membuat kupat ini biasanya dilakukan seminggu setelah Hari Raya Idul Fitri. Biasanya masyarakat berkumpul di suatu tempat seperti musola dan masjid untuk mengadakan selamatan dengan hidangan yang didominasi ketupat. Kupat merupakan makanan yang berbuat dari beras dan dibungkus anyaman atau longsong dari janur kuning, daun kelapa yang masih muda. Sampai saat ini, ketupat menjadi maskot Hari Raya Idul Fitri. Ketupat memang sebagai makanan khas Lebaran. Makanan itu ternyata bukan sekedar sajian pada hari kemenangan, tetapi punya makna mendalam dalam tradisi Jawa. Oleh wali, tradisi membuat kupat itu dijadikan sebagai sarana untuk syiar agama. Yang keempat adalah sekatan di Surakarta dan Yogyakarta. Sekatan adalah perayaan tahunan yang diadakan di Surakarta atau Solo dan Yogyakarta, Indonesia, untuk memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW. Peringatan yang lazim dinamai Maulid Nabi itu oleh wali disebut sekatan, yang berasal dari kata syahadatian, dua kalimat syahadat
Tradisi ini sebagai sarana penyebaran agama Islam yang pada mulanya dilakukan oleh Sunan Bonang. Acara ini biasanya diisi dengan pasar malam, pertunjukan wayang kulit, serta berbagai kegiatan dan keagamaan budaya lainnya. Kelima, ada grebek. Grebek dalam bahasa Jawa bermakna suara angin. Kata dalam bahasa Jawa anggrebek mengandung makna menggiring raja, pembesar atau pengantin. Grebek Keraton Kesultanan Yogyakarta pertama kali diadakan oleh Sultan Hamengkubuwono I. Pada upacara pertama, Sultan mengeluarkan hajat dalem berupa Gunungan Lanag, Gunungan Wadan, Gunungan Gepak, Gunungan Pawuhan, Gunungan Darat, Gunungan Kutuk atau Bromo pada tahun Dal. Yang keenam, ada grebek besar di Demak. Grebek Demak adalah salah satu perayaan budaya yang penting di Demak, Jawa Tengah, Indonesia. Acara ini biasanya diadakan setiap tahun dalam rangka memperingati peristiwa penting dalam sejarah atau merayakan hari besar agama Islam, seperti Hari Raya Idul Fitri atau Maulid Nabi Muhammad SAW. Grebek Demak biasanya diwarnai dengan berbagai kegiatan, seperti parade budaya, pertunjukan seni tradisional, serta pemberian persembahan kepada masyarakat setempat. Acara ini juga menjadi daya tarik wisatawan yang populer bagi wisatawan domestik maupun mancanegara yang ingin merasakan keunikan dan keindahan budaya Indonesia. Ketujuh, ada Kerobok Maulid Kutai dan Pawai Obor Manado. Kerobok Maulid di Kutai adalah salah satu tradisi yang dilakukan dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW di daerah Kutai, Kalimantan Timur, Indonesia. Biasanya acara ini melibatkan pembacaan syair-syair pujian terhadap Nabi Muhammad SAW, ceramah agama, serta pawai dengan membawa replika maupun gambar-gambar yang menggambarkan kehidupan Nabi Muhammad SAW. Dan pawai obor di Manado adalah acara yang sering diadakan dalam rangka perayaan atau menyambut momen-momen penting seperti perayaan kemerdekaan atau perayaan tahun baru. Biasanya dalam pawai ini peserta membawa obor yang dinyalakan sebagai simbol semangat dan harapan untuk masa depan yang cerah. Pawai obor sering diikuti oleh komunitas, organisasi, atau masyarakat luas yang ingin merayakan dan menyemarakan acara tersebut. Selanjutnya, yang kedelapan ada tradisi Rabu Kasan di Bangka. Rabu Kasan adalah upacara tradisional yang diadakan sebagai ritual tolak bala yang dilaksanakan setiap bulan Syafar berdasarkan penanggalan Hijriyah di setiap hari Rabu terakhir oleh masyarakat di Kabupaten Bangka, tepatnya di wilayah Desa Air Nyair, Kecamatan Merawang. Secara khusus, tradisi ini dilaksanakan di wilayah Dusun Temberan dan Dusun Mudal yang merupakan dusun terletak di tepi pantai. Yang kesembilan ada Dukderan di Semarang. Dukderan adalah salah satu tradisi tahunan yang diadakan di Semarang, Jawa Tengah, Indonesia. Tradisi ini dilakukan untuk menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Dukderan biasanya diisi dengan berbagai acara seperti pawai budaya, pentas seni, pasar malam, dan berbagai perlombaan. Tradisi acara ini juga menjadi ajang untuk memperkenalkan kebudayaan dan kearifan lokal kepada masyarakat luas, serta menjadi ajang rekreasi dan bersosialisasi bagi warga Semarang dan wisatawan. Dan yang ke-10 ada budaya tumpeng. Tumpeng adalah salah satu tradisi kuliner Indonesia yang cukup populer. Tumpeng merupakan hidangan nasi kuning yang disajikan dalam bentuk kerucut yang melambangkan gunung atau keberuntungan. Biasanya tumpeng disajikan dalam acara-acara istimewa seperti ulang tahun, perayaan kelahiran, perayaan hari besar, dan acara agama. Selain sebagai simbol keberuntungan, tumpeng juga melambangkan rasa syukur dan kebersamaan dalam budaya Indonesia. Tradisi membagikan tumpeng kepada orang lain juga merupakan wujud dari nilai gotong royong dan kebersamaan dalam masyarakat. Mungkin cukup sampai di sini pembahasan kita tentang materi menelusuri tradisi Islam di Nusantara. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.